Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumun shaumi ahadikum fala yarfus fala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun." Yang artinya jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah bertindak bodoh. Dan bila ada seorang yang mencelanya atau mengganggunya, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Ada hadis yang setara dengan hadis di atas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfus fala yajhal wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa adalah junnah atau perisai, maka janganlah berkata kotor dan janganlah jahil. Apabila ada orang untuk berusaha memeranginya atau mencelanya, falyaqul, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa, marrataini, sebanyak 2 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan atas hadis di atas bahwa termasuk dianjurkan jika seorang dicela atau diperangi atau dimusuhi sedangkan ia sedang dalam keadaan puasa, maka ia supaya mengatakan ini shaimun sebanyak 2 kali. Bahkan Imam Nawawi memberikan penguatan bahwa kita disuruh untuk mengucapkan dalam lisan atau mengucapkan dalam hatinya atau kedua-duanya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini memberikan penjelasan kepada kita juga bahwa kita ketika sedang berpuasa, apabila mungkin ada teman yang mengajak kita menggunjing teman kita, kemudian kita diajak untuk ikut memberikan masukan, memberikan pendapat, sementara dia sebenarnya menjelek-jelekan, maka kalau sudah ada niat untuk menjelekkan, kita harus mengucapkan saya sedang berpuasa. Bahkan menurut hadis marrataini, dengan mengucapkan saya sedang berpuasa, maaf, saya sedang berpuasa. Apabila mungkin kita tidak enak untuk mengatakannya, maka kita suruh mengatakan dalam hati kita, tetap mengatakan ini shaimun, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa 2 hadis tersebut juga menunjukkan kepada kita bahwa puasa bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan, bukan sekedar memindahkan makan dan minum yang biasa dilakukan pada siang hari, kemudian kita lakukan pada malam hari. Akan tetapi puasa itu juga berfungsi sebagai takdib atau sarana membentuk karakter kita, membentuk karakter manusia untuk menjadi insan yang ramah dan santun. Bahkan dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat yang marah kepada seorang badui ketika seorang Arab badui itu kencing di masjid. Tetapi Rasulullah melihat seperti itu, Rasulullah tidaklah marah. Tetapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa biarkanlah dia menyelesaikan kencingnya. Setelah itu siramkan seember air untuk mensucikannya. Karena kamu datang bukan untuk membuat persoalan pada mereka, tetapi untuk menyelesaikan masalahnya mereka.
Jadi alangkah indahnya bahwa Islam itu memang merupakan agama yang ramah dan agama yang santun. Karenanya hadirin pemirsa rahimakumullah, apalagi dalam situasi yang mana di Indonesia dan bahkan di dunia sedang mengalami wabah COVID-19, banyak persoalan yang muncul. Salah satunya muncul rasa curiga di antara kita. Kita mau bertemu dengan orang lain saja sudah dalam hati kita sudah merasa curiga. Jangan-jangan teman kita terkena penyakit COVID-19. Atau kita ketika bekerja, belajar, belanja, dan lain-lain, kita juga curiga dengan orang lain. Ketika kita sedang belanja, mungkin kita melihat di situ tempatnya kotor, kurang bersih, maka kita juga curiga. Bagaimana cara melayani kita ketika dia melayani, menyentuh tangan kita atau tidak. Jadi rasa curiga ini menghantui kita ketika ada wabah ini. Maka kadang-kadang kita juga terpancing ketika kita sedang mengalami masalah, kita ingin larut untuk membicarakan sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, dampak yang lain salah satunya dari COVID-19 adalah banyaknya pengangguran, di mana banyak orang yang tadinya mempunyai pekerjaan kemudian hilang pekerjaannya, di mana orang yang tadinya berjualan, contohnya mereka menjual jajanannya ke sekolah-sekolah, sementara sekolah pada belajar di rumah, sehingga kemudian terpaksa mereka menganggur. Mereka tidak lagi mendapatkan pendapatannya, sehingga mereka itu sensitif untuk berbuat tidak baik. Mereka sensitif untuk berbuat jahat. Tetapi sekali lagi, bahwa asyamu junnatun, bahwa puasa ini adalah perisai, sehingga betapapun situasi yang buruk seperti ini, situasi yang tidak menguntungkan bagi kita semuanya, akan tetapi kita tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, karenanya marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menguatkan diri kita bahwa kita ini adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dalam keadaan yang separah apapun mungkin yang menimpa di negara kita ini, kita tetap akan berpegang teguh kepada nilai-nilai agama yang telah kita anut kita semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir, terutama di Indonesia. Aku qouli hadza wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.